Oke, shalom teman-teman, selamat sore dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Kemarin sore sekitar jam 5, saya dikirimkan satu link video yang mana itu adalah videonya Ustadz Nandar atau Yonatan Nandar. Dan teman-teman, dalam bagian ini saya tidak sertakan videonya, tapi saya sudah screenshot, dan karena itu sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen, judul videonya adalah mahasiswi Australia masuk Islam setelah terbukti Yudas yang disalib. Di thumbnailnya dituliskan ini Yudas bukan Yesus, mahasiswi ini pilih Islam. Nah teman-teman sekalian, kalau kalian mengikuti video-video yang beredar di media sosial khususnya yang di YouTube, akhir-akhir ini kita menemukan bahwa pendapat beberapa oknum dari para mualaf ini dan juga beberapa ustadz yang berbicara khususnya terkait dengan topik Yudas dan Yesus yang disalib, ini pendapat-pendapat mereka ini saling tumpang tindih. Dan karena itu teman-teman sekalian, mari kita simak sama-sama terkait dengan penjelasan Pak Ustadz Yahya Waloni, dan juga nanti dalam bagian ini saya sertakan penjelasan dari Ustadz Munzir Situmorang. Mari kita simak sama-sama, nantinya akan kita tanggapi. Jadi orang yang tersalib di sebelah kanan Al-Masih itu, Al-Masih tidak tersalib. Eloi, Eloi lama sabachthani, ucapan yang keluar dari mulut Barsabas, bukan Yudas, Barsabas. Jadi jelas ya teman-teman, menurut Ustadz Yahya Waloni yang menyampaikan Eloi, Eloi lama sabachthani itu adalah bukan seruan Tuhan Yesus, juga bukan seruannya Yudas, tetapi seruannya Barsabas katanya. Nah kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal 27 ayatnya ke-46, sangat jelas bahwa hal itu diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi menurut Ustadz Yahya Waloni bukan yang mengucapkan itu adalah Barsabas. Nah sekarang mari kita perhatikan sama-sama penjelasan dari Ustadz Munzir Situmorang. Yang mengatakan Yudas Iskariot itu berpeluang dari Israeliat, ilmu dari Yahudi, informasi dari Yahudi. Hati-hati penyesatan, ini tafsir loh ini. Bahkan kalau menurut Ustadz Munzir Situmorang yang mengatakan hal itu, hati-hati katanya ini penyesatan tafsiran. Jadi mengenai pemikirannya Nandar bagaimana ini? Nah karena itu teman-teman sekalian, memang akhir-akhir ini kalau kalian mengikuti video-video yang beredar ini di media sosial, karena memang kan ketika mereka menyampaikan hal ini kan tidak berlangsung dalam tempat yang sama, juga tidak berlangsung dalam waktu yang sama. Mungkin tahun ini si A berbicara ini, tahun depannya si B berbicara itu, dan tahun-tahun sebelumnya si C berbicara yang lain lagi. Karena itulah kita menemukan dalam bagian ini, yang satu berbicaranya Yudas, yang satu berbicaranya Barsabas, yang satu berbicaranya itu penyesatan dan segala macamnya. Karena itu sebenarnya bagian yang paling menariknya adalah pada akhirnya kita tidak usah pusing lagi untuk menanggapi mereka ini. Justru mengenai apa yang mereka ceramahkan ini, pada akhirnya sebenarnya adalah akan membuat bingung umatnya sendiri. Karena umatnya akan berpikir, jadi yang mana yang benar sebenarnya nih, Yudas kah yang disalib, ataukah Barsabas, ataukah Yesus? Tetapi kalau menurut Alkitabnya kami orang Kristen, tentu saja yang disalibkan itu adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Dan yang kemudian setuju dengan hal ini bukan hanya karena tercatat dalam kitab suci kami orang Kristen, dalam kitab-kitab Injil, ataupun dalam perjanjian baru dan juga nubuatan dalam perjanjian lama. Teman-teman, saya sudah pernah membahas, nanti saya akan sertakan link videonya di kolom komentar, nanti saya akan pin supaya kalian gampang untuk mengaksesnya. Ada banyak tokoh sejarah, baik itu sejarah di abad-abad pertama, tokoh sejarah di abad-abad pertama juga, atau para sejarawan di abad-abad pertama, juga di abad-abad pertengahan. Mereka semua ini rata-rata setuju bahwa Yesuslah yang tersalib itu. Dan para sejarawan ini juga ada para satiris, bukan semuanya beragama Kristen, ada yang memang bukan beragama Kristen, bahkan ada sejarawan Romawi, juga ada sejarawan Yahudi yang kemudian setuju bahwa berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, Yesuslah yang disalib. Karena itu sebenarnya terkait dengan ucapan ini, saya pernah bahas ucapan Tuhan Yesus di atas kayu salib di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-46. Sebenarnya ini adalah Tuhan Yesus mengutip apa yang tercatat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-22 ayat yang kedua. Dikatakan begini teman-teman, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bagian ini yang mengutarakannya adalah Raja Daud. Dia adalah seorang raja. Ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ucapan yang disampaikan oleh Raja Daud ini punya makna nubuatan, makanya kemudian ini dikutip, disampaikan, diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia berada di atas kayu salib. Nah, inilah yang istimewa dari Alkitab, bahwa segala sesuatu yang terjadi
khususnya yang kalau kita bicara topiknya adalah mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, itu bukan semata-mata terjadi dadakan. Bukan demikian, karena sebelum-sebelumnya hal itu telah diberitahukan oleh Allah sendiri. Bahkan teman-teman sekalian, kalau kalian membaca di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayat 27, begini firman Tuhan, "Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Jadi Tuhan Yesus pun juga sudah mengetahui secara pasti mengenai tujuan dari kedatangannya ke dalam dunia menjadi manusia, yaitu untuk menderita menggantikan manusia yang berdosa, dan ini adalah bentuk kasih yang sangat luar biasa yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada umat manusia yang percaya kepadanya dalam nama Yesus. Nah, karena itu teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu itu saya pernah mengajukan pertanyaan kepada teman-teman kita yang beragama non-Kristen. Saya sampaikan bahwa kalau di dalam keyakinan kami orang Kristen, sangat jelas ketika manusia berada dalam keberdosaan, maka Allah sendirilah yang berinisiatif untuk menjangkaunya, karena manusia sudah berdosa, Allah adalah kudus, dan sangat tidak mungkin yang berdosa itu bisa menjangkau yang maha kudus. Karena itulah, oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar, Ia kemudian berinisiatif untuk menjangkau manusia. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah kami yang luar biasa, yang hidup, ketika kami berada dalam keterpurukan, ketika kami manusia mengaku adalah yang berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kepada teman-teman kita yang beragama non-Kristen, apakah yang sudah dikerjakan, yang dilakukan oleh Tuhanmu ketika engkau adalah makhluk yang berdosa di muka bumi ini? Dan tentu saja fakta seperti ini adalah hal yang tidak terbantahkan. Anda, apapun agamamu, pastinya engkau adalah salah satu makhluk yang berdosa di muka bumi ini. Karena itu, apa yang sudah dilakukan oleh Tuhanmu? Dan mengenai siapa yang tersalibkan, itu tidak terbantahkan. Para sejarawan di abad-abad pertama, juga kaum satiris di abad-abad pertama, tidak hanya yang beragama Kristen, tetapi juga para sejarawan Romawi yang non-Kristen, dan juga pada abad-abad pertengahan, semuanya sudah terbukti bahwa yang tersalibkan itu adalah Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Ia tersalibkan, ia mati dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi jangan berhenti di situ saja. Pada hari ketiga, ia pun bangkit dan naik ke sorga. Dan yang menyaksikannya, sebagaimana yang pernah kita bahas teman-teman, bukan hanya 1-2 orang, bukan hanya para murid. Banyak orang yang kemudian melihat bahwa ia benar-benar hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom. Apa yang meninggalkan mereka? 30.